Bayangkan sejenak Anda berdiri di tengah Times Square, Manhattan. Hiruk-pikuk klakson, gedung-gedung yang menusuk langit, dan perputaran uang triliunan dolar yang tak pernah tidur. Manhattan adalah simbol supremasi ekonomi dunia, jantung dari modernitas Amerika. Sekarang, hapus bayangan itu. Pindahkan pikiran Anda ke sebuah titik kecil yang nyaris tak terlihat di peta dunia, tersembunyi di Kepulauan Banda Maluku, Indonesia. Sebuah pulau yang sunyi, tanpa gedung pencakar langit, di mana waktu seolah berjalan lambat di sela-sela pepohonan rimbun. Pulau itu bernama Pulau Run. Dua tempat ini, Manhattan dan Pulau Run, hari ini tampak seperti bumi dan langit. Namun, siapa sangka bahwa 3,5 abad yang lalu, di mata para penguasa dunia, nilai kedua pulau ini adalah setara. Bahkan, dalam sebuah perjanjian yang mengubah peta geopolitik global, Pulau Run pernah diperebutkan hingga titik darah penghabisan. Sementara Manhattan hanyalah sebuah uang kembalian dalam transaksi tersebut. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ini adalah sejarah tentang obsesi, darah, dan rempah-rempah yang pernah lebih berharga daripada emas. Selamat datang di kisah Pulau Run saat Manhattan ditukar demi segenggam pala. Untuk memahami kegilaan ini, kita harus memutar waktu mundur ke abad ke-17. Era di mana Eropa sedang dilanda demam eksplorasi samudra. Namun, motivasi mereka bukanlah sekedar rasa ingin tahu, melainkan didorong oleh satu komoditas yang di lainnya melampaui logika: rempah-rempah. Di masa itu, cengkih dan pala bukan hanya bumbu dapur. Mereka adalah simbol status sosial aristokrat Eropa, pengawet makanan yang vital sebelum ditemukannya lemari pendingin, dan yang paling krusial, dianggap sebagai obat mujarab untuk wabah Black Death atau pes yang mematikan. Dan di antara semua rempah, buah pala, Myristica fragrans, adalah primadona yang paling dicari. Ironisnya, pohon keramat ini hanya tumbuh di satu tempat di seluruh muka bumi, Kepulauan Banda, Maluku. Monopoli alam inilah yang membuat Banda menjadi titik paling strategis di dunia. Para pedagang berani menantang badai, penyakit skurvi, dan perang hanya untuk mencapai surga kecil ini. Disinilah Inggris dan Belanda, dua raksasa maritim kala itu, bersitegang. VOC dengan nafsu monopolinya ingin menguasai seluruh perdagangan rempah di Nusantara. Namun, ada satu duri dalam daging bagi ambisi Belanda. Pada tahun 1616, Kapten Nathaniel Courthope dari Inggris berhasil mendarat di Pulau Run. Ia tidak datang untuk menjajah dengan pedang terhunus kepada penduduk lokal, melainkan membuat perjanjian dagang dan perlindungan dengan para orang kaya atau tokoh adat di sana. Melalui kontrak tersebut, penduduk Pulau Run secara sukarela menyerahkan kedaulatan mereka kepada Raja Inggris James pertama. Ini adalah momen bersejarah. Pulau Run secara teknis menjadi koloni Inggris pertama di seberang lautan. Bendera Union Jack berkibar dengan gagah di atas tanah Banda, menantang hegemoni VOC yang mengepung mereka dari pulau-pulau sekitar. Tapi, Belanda tidak akan membiarkan monopoli pala mereka bocor sekedar karena satu pulau kecil yang membangkang. Pengepungan brutal selama bertahun-tahun pun dimulai. Pulau Run menjadi neraka yang indah, tempat di mana harga diri dua bangsa dipertaruhkan. Suasana di Pulau Run kian mencekam. Kapten Nathaniel Courthope dan segelintir pasukannya bertahan mati-matian dalam isolasi total. Armada VOC yang beringas memblokade setiap jalur logistik, memutus akses makanan dan air bersih. Mereka dikurung di surga yang perlahan berubah menjadi penjara. Selama lebih dari 4 tahun, Courthope bertahan bukan sekedar dengan sisa mesiu, melainkan dengan nyali yang luar biasa. Ia sadar menyerahkan Pulau Run berarti menyerahkan harga diri kerajaan Inggris. Namun, takdir tidak memihak pada keberanian semata.
Dalam sebuah penyergapan senyap di laut, Courthope akhirnya gugur. Kematiannya menjadi lonceng kematian bagi pertahanan Inggris di Banda. VOC dengan cepat mencengkeram Pulau Run, membumi hanguskan pohon-pohon pala dan menghancurkan benteng pertahanan untuk memastikan Inggris tak menyisakan jejak di sana. Meskipun Pulau Run telah jatuh secara fisik, status hukumnya masih menjadi sengketa internasional yang panas. Bara api di Maluku ini menjalar hingga ke Eropa, memicu meletusnya Perang Inggris-Belanda kedua, The Second Anglo-Dutch War. Sementara darah tumpah di Maluku, di belahan bumi lain, tepatnya di pesisir timur Amerika Utara, Inggris melakukan serangan balasan. Mereka berhasil menduduki sebuah pos dagang milik Belanda yang bernama New Amsterdam, sebuah pemukiman yang terletak di ujung selatan Pulau Berawa yang dikenal oleh suku lokal sebagai Manahata. Tahun 1667, kedua negara yang lelah dan bangkrut akibat perang akhirnya sepakat duduk di meja perundingan di kota Breda, Belanda. Tujuannya satu, menata ulang wilayah kekuasaan demi perdamaian. Di meja perundingan inilah ironi sejarah mencapai puncaknya. Belanda yang merasa di atas angin memberikan ultimatum keras. Mereka menginginkan pengakuan mutlak dan legal atas Pulau Run. Bagi Belanda kala itu, memonopoli pala adalah kunci untuk menguasai ekonomi dunia. Mereka tidak peduli dengan pulau rawa-rawa di Amerika yang baru saja direbut Inggris. Inggris dengan perhitungan pragmatis melihat sebuah celah. Mereka bersedia melepas klaim abadi mereka atas Pulau Run, pulau kecil di Maluku yang kini sudah porak-poranda itu, asalkan Belanda secara resmi menyerahkan hak kepemilikan atas New Amsterdam. Kesepakatan pun diteken. Perjanjian Breda 1667 meresmikan pertukaran aset properti paling timpang dalam sejarah. Belanda bersorak-sorai merayakan kemenangan. Mereka merasa telah menipu Inggris dengan mendapatkan gunung emas rempah-rempah. Sementara Inggris, mereka dianggap hanya menerima uang receh atau hadiah hiburan berupa pulau berlumpur yang dingin di Amerika Utara. Tak ada satupun delegasi di ruangan itu yang menyangka bahwa keputusan untuk menukar emas hijau di Maluku dengan tanah rawa di Amerika kelak akan menjadi blunder geopolitik terbesar sepanjang masa. Pulau Run yang dipuja bak permata perlahan mulai dilupakan, sementara New Amsterdam yang segera berganti nama menjadi New York mulai bergeliat bangun, bersiap menjadi pusat semesta baru. Roda zaman berputar dengan cara yang tak terduga dan terkadang sangat kejam. Pasca perjanjian Breda, VOC memang menikmati monopoli pala selama beberapa dekade. Namun kejayaan itu tidak abadi. Bibit pala akhirnya berhasil diselundupkan keluar dari Banda, tumbuh subur di Karibia dan Afrika, menghancurkan harga pasar yang dijaga ketat oleh Belanda. Emas hijau itu perlahan kehilangan kilaunya. VOC pun bangkrut, terkubur oleh korupsi dan utang mereka sendiri. Di sisi lain samudra, New York bekas rawa yang dulu diremehkan itu tumbuh menjadi monster ekonomi. Ia menjadi rumah bagi Wall Street, markas PBB, dan pusat kebudayaan modern. Jika kita menghitung nilai valuasi properti Manhattan hari ini, angkanya mencapai triliunan dolar. Sebuah jumlah yang mungkin cukup untuk membeli seluruh aset VOC di masa jayanya berkali-kali lipat. Hari ini, jika Anda berkunjung ke Pulau Run, Anda hanya akan menemukan sebuah desa nelayan yang sunyi. Sinyal telepon mungkin masih timbul tenggelam, dan listrik tak selalu menyala 24 jam. Sulit dipercaya bahwa tanah yang Anda pijak di sana pernah bernilai lebih mahal daripada kota paling metropolitan di muka bumi. Kisah Pulau Run dan Manhattan bukan sekedar catatan kaki dalam buku sejarah. Ia adalah monumen pengingat tentang betapa relatifnya sebuah nilai. Apa yang hari ini kita anggap paling berharga, emas, minyak, atau data, mungkin suatu saat nanti akan kehilangan harganya, tergantikan oleh sesuatu yang hari ini kita pandang sebelah mata. Pertukaran ini mengajarkan kita bahwa pemenang hari ini belum tentu pemenang di masa depan.
Belanda memenangkan pertempuran di meja runding Breda, namun Inggrislah yang memenangkan perang sejarah jangka panjang dengan visi mereka di Amerika. Pulau Run kini mungkin telah terlupakan dari panggung politik dunia. Ia tidak lagi menjadi rebutan imperium besar. Namun ia tetap berdiri tegak di tengah Laut Banda, menyimpan rahasia masa lalu di setiap butir pasirnya. Sebuah pulau kecil yang pernah membuat Manhattan terasa murah. Terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika wawasan ini bermanfaat dan berlangganan saluran ini untuk mengungkap sisi lain sejarah dunia yang jarang terdengar.